Pygmalion Effect, ekspektasi orang lain yang mempengaruhi diri kita. Berdasarkan penelitian ilmiah, ekspektasi atau harapan orang lain bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Ekspektasi bisa mempengaruhi kinerja orang secara negatif atau sebaliknya. Fenomena itu disebut efek Pygmalion. Efek Pygmalion pertama kali dikenalkan oleh Rosenthal dan Jacobson pada tahun 1968. Menurut mereka, ketika seseorang mengharapkan perilaku tertentu dari orang lain, maka mereka cenderung bertindak dengan cara membuat perilaku tersebut lebih mungkin terjadi. James Rim dalam bukunya Pygmalion in the Classroom mengatakan, jika seorang guru berpikir siswanya tidak dapat mencapai banyak hal, tidak terlalu pintar, mereka mungkin cenderung untuk mengajarkan hal-hal sederhana dan memunculkan nuansa kegagalan. Sebaliknya, pengajar yang menghargai kemampuan anak didiknya akan menciptakan iklim kesuksesan. Nama Pygmalion diambil dari pematung yang ada dalam mitologi Yunani. Suatu hari, Pygmalion membuat patung wanita yang sangat cantik. Karena terpesona dengan patung buatannya sendiri, ia memohon pada dewa agar memberinya istri yang menyerupai patung tersebut. Para dewa lantas mengabulkan permintaannya dan patung itu menjadi hidup. Kisah pematung Yunani yang suka berpikir positif tersebut menjadi dasar penamaan teori efek Pygmalion ini. Jika kamu ingin mencari solusi dari krisis percaya diri dan optimisme yang sedang kamu alami, video ini sangat aku sarankan untuk kamu. Tapi pastikan kamu subscribe untuk itu, agar kalian mendapatkan akses video terbaru dengan lebih cepat. Manfaat mengaplikasikan efek Pygmalion bagi hidupmu. Semua orang pasti pernah mengalami keadaan di mana berkurangnya rasa percaya diri dan menurunnya optimisme dalam menjalani kehidupannya. Umumnya, penyebab menguapnya hal-hal positif dari hidup tersebut dikarenakan sulitnya mencari solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan krisis rasa percaya diri dan optimisme pada diri seseorang, ternyata dalam dunia psikologi terdapat sebuah teori yang dapat kita manfaatkan untuk menjadi solusi merangsang rasa percaya diri dan optimisme, dan akhirnya dapat meningkatkan semangat dalam menjalani serta melewati masalah dalam kehidupan. Pernah mendengar istilah "you are what you think" atau Anda adalah apa yang Anda pikirkan? Dengan kata lain, apabila Anda berpikir atau menganggap orang lain tidak suka pada diri Anda, maka secara tidak langsung persepsi ini akan mempengaruhi otak yang dapat berdampak pada tingkah laku kita, baik tindakan dan ucapan, untuk menunjukkan hal yang tidak disukai oleh orang lain, dan pada akhirnya Anda sukses menjadi orang yang menyebalkan. Contoh lainnya, apabila Anda berpikir dan menganggap sebuah masalah adalah bagian hidup dari semua manusia dan pasti akan dapat Anda lalui dengan mudah, maka hal ini menjadi semacam perintah pada otak untuk selanjutnya akan menimbulkan efek yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme dalam melewati setiap masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak dari mengaplikasikan teori efek Pygmalion ternyata tak bisa dianggap remeh, karena pada dasarnya teori ini juga diajarkan pada setiap agama, di mana kesemuanya mengajarkan tentang keyakinan dalam mempercayai Tuhan, di mana hal ini akan berdampak pada kekuatan dalam menjalankan perintah pada agama yang dianut seseorang. Kehidupan memang dipenuhi dengan ekspektasi, baik dari diri sendiri, orang terdekat maupun individu yang sekedar kita kenal melalui internet. Tanpa kita sadari, ekspektasi-ekspektasi tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. Efek Pygmalion merupakan salah satu contoh dari Other Imposed Self-Fulfilling Prophecy, yakni istilah sosiologis yang menggambarkan ekspektasi orang lain yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Keberadaan dari efek Pygmalion ini menunjukkan bahwa realitas kita dapat dinegosiasikan, bahkan dimanipulasi oleh orang lain secara sengaja atau tidak sengaja. Pencapaian yang kita dapatkan, cara kita berpikir dan bertindak, serta pandangan kita terhadap kemampuan yang kita miliki dapat dipengaruhi oleh ekspektasi yang dibangun oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengharapkan perilaku tertentu dari orang lain, kita cenderung bertindak dengan cara yang membuat perilaku yang diharapkan lebih mungkin terjadi. Istilah efek Pygmalion sendiri mengingatkan saya ketika saya masih duduk di bangku SMP, di mana pada saat itu saya ingat sekali bahwa saya sangat tertarik dan suka dengan kegiatan seni. Saya sangat senang melukis dan membuat sketsa, bahkan tiada hari di kelas tanpa melukis. Namun pada saat itu, saya merasa semua guru dan teman saya tidak ada yang support dan peduli dengan karya saya. Pada saat itu saya langsung melabeli karya saya sebagai karya yang buruk dan saya menganggap saya adalah pelukis yang buruk. Tapi setelah saya menginjak SMA, prestasi akademik dan non-akademik saya melonjak 80%. Bahkan, saya sering mewakili kelas untuk mengikuti perlombaan seperti lomba seni dan olimpiade.
puji syukur saya sering menggarap kejuaraan dengan hasil yang memuaskan. Karena pada saat itu yang ada di kepala saya adalah pikiran positif. Saya sangat ingat ketika saya diberi kepercayaan oleh guru untuk mewakili Olimpiade Sejarah. Padahal saat itu jurusan saya adalah IPA, yang seharusnya itu diberikan oleh anak IPS. Di sini, saya bukan bermaksud menyombongkan diri atau merasa pintar. Saya hanya ingat pada saat itu semua kata-kata suportif dan juga harapan teman dan para guru. Dan itu selalu saya jadikan afirmasi positif dalam diri. Saya sangat merasakan efek positifnya sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa harapan yang dimiliki oleh guru sangat berpengaruh terhadap kinerja murid-muridnya. Harapan positif yang dimiliki oleh guru tersebut mempengaruhi kinerja siswa secara positif dan sebaliknya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menurut efek Pygmalion, ekspektasi yang ditekankan oleh guru kepada siswa diinternalisasikan oleh siswa dan menjadi bagian dari konsep diri mereka, sehingga siswa cenderung bertindak sesuai dengan keyakinan internal yang mereka miliki terhadap diri sendiri. Menurut saya, ini mirip seperti konsep Law of Attraction yang akan kita jelaskan di video berikutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe agar kami dapat terus berkembang dan dapat memberikan konten bermanfaat untuk kalian semua. Berbicara soal Pygmalion, keberadaan dari efek ini bagai pedang bermata dua. Terkadang, hal-hal kecil yang kita lakukan atau katakan bagi diri kita tidak bermakna apa-apa dapat memengaruhi orang lain dalam mempersepsikan kemampuannya. Efek Pygmalion mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam membangun ekspektasi terhadap orang lain. Sekalipun efeknya kecil, memiliki ekspektasi yang cenderung positif dalam banyak situasi dapat memberikan inspirasi bagi orang lain terkait kemampuan yang dimiliki. Keterbatasan yang dimiliki orang lain juga lebih dapat dipahami jika kita mencoba mengubah persepsi kita terhadap keterbatasan tersebut. Jika ingin orang-orang di sekitar kita sukses, maka kita bisa memulainya dengan mencoba lebih sering membangun ekspektasi yang positif. Lantas, apakah efek Pygmalion dapat memberikan manfaat bagi hidup kita? Hal yang pasti akan didapatkan dengan mengaplikasikan teori ini adalah meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme dalam menjalani hidup. Dan manfaat lain yang bisa dirasakan oleh seseorang dari teori tersebut adalah mengajarkan kita untuk berpikir positif dalam menghadapi kehidupan. Nah, bukankah pikiran yang positif akan membawa kita kepada hal-hal positif juga kan? Saya kira cukup video pembahasan kali ini. Saya harap kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya mohon pamit dan jangan lupa klik subscribe agar kalian mendapatkan akses video terbaru dengan lebih cepat. Thanks and see you for the next video.